Ya, shalom Pak Darmawan. Ya, kita langsung mulai, Bu. Mic bisa dibuka, mic bisa dibuka. Mic dibuka dulu. Ya, oke. Shalom, Ya, selamat ya, malam silakan. semuanya. Ya, shalom. Kita akan langsung mulai ya ibadah pada malam hari ini, Jumat tanggal 10 November 2023. Bapak Ibu, sebelum mulai saya menyampaikan yang bertugas malam hari ini ya. Host Ibu Adece, nanti worship leader sekaligus pembicara Pastor John Sarbunan MA, doa profetik Ibu Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo, pengumuman Ibu Sinliang dari Surabaya, doa berkat Pastor John Sarbunan MA, dan kita akan selesai. Oke Bapak Ibu, sekali lagi shalom, selamat malam buat kita semua. Kita satukan hati Ya, dulu shalom. sebelum kita memulai ibadah. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa dulu kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan dari pagi hingga jam dan saat ini. Dan pada malam hari ini kami mengucap syukur terima kasih atas hadirat-Mu ya Bapa. Kami akan memulai ibadah Zoom Gereja CLCC malam hari ini. Dan kami buka hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Percaya Tuhan sudah memberkati ibadah ini. Bahkan tahbiskan ibadah kami ini sekali lagi hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami buka ibadah malam hari ini. Haleluya. Amin. Silakan Pak John untuk praise and worship sekaligus firman Tuhan. Ya, oke. Praise the Lord. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Mari kita siapkan hati kita ya untuk kita naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan Yesus di malam hari ini. Haleluya, satu pujian yang terindah yang kita berikan kepada Tuhan malam ini sebagai rasa syukur kita ya kepada Tuhan atas segala kasih anugerahnya. Oke. Buat segala kasih anugerahnya, buat segala kebaikannya, kita naikkan syukur kepada Tuhan ya. Dia sungguh baik, sangat baik dalam hidup kita sekalian. Haleluya. Jadi hari ini Bapak Ibu ada satu rekan laki yang berulang tahun ya, yang akan menikah tanggal 26 di gereja CLCC di Surabaya. Kita doakan dia, Saudara Ivan ya, supaya Tuhan tolong semua bisa berjalan dengan baik ya. Oke, mari kita akan naikkan pujian ini buat kasih anugerah Tuhan dalam hidup kita sekalian. Haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau baik, Engkau sungguh baik dalam hidup kami semua. Bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih anugerah-Mu dalam hidup kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Pujikan pujian ini sama-sama. Oke, praise the Lord. Haleluya.
Bapa sayang pada anaknya, demikianlah Tuhan sayang pada orang yang takut akan Dia. Mari bersama kita naikkan pujian ini. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Kaulah Bapa, Bapa. Mari berterima kasih buat kasih anugerahnya. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Di hadapan Tuhan kita naikkan pujian ini sama-sama. Ku naikkan syukur buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Oh, selalu baru dan tak pernah terlambat bertolong. Kami naikkan syukur kepada Tuhan. Bapa, panggil Dia Bapa yang baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu melimpah hidupku. Kaulah Bapa, oh Bapa. Ku berterima kasih, ku berterima kasih. Mari sambut berkat-Nya, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari dengan segenap hati angkat suaramu bersama, katakan, ku naikkan syukur buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat bertolong. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Oh, kami bersyukur Tuhan. Mari naikkan syukur. Kita sembah Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah, terpujilah Yesus. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri.
Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, ku bersyukur Tuhan. Amin. Haleluya. Oke, kita naikkan satu pujian lagi bagi Tuhan Yesus yang baik. Dia Tuhan yang sungguh indah dalam hidup kita sekalian. Kami datang untuk menyembah Engkau Tuhan yang baik. Namamu yang terindah dalam hidup kami ya Tuhan. Terpujilah namamu. Tidak ada Allah yang lain seperti Engkau Yesus. Kami datang untuk menyembah Engkau Tuhan satu-satunya. Yang percaya katakan amin. Amin. Praise the Lord. Haleluya, haleluya. Tuhan Engkau baik, Engkau luar biasa. Kita mau menyembah Tuhan ya di malam hari ini dengan sepenuh hati. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya, Engkau gunung batu kami, kota benteng kami, dan ini doa dan rindu kami Tuhan. Kami sujud menyembah kepada Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Oke, mari Bapak Ibu kita akan naikkan pujian ini lagi bagi Tuhan Yesus. Tentang kebaikan Tuhan ya. Amin. Amin. Haleluya. Tidak ada Allah yang seperti Engkau, seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Haleluya. Oke, praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Ya, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oke, kita naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Ya, shalom pujian yang sudah bergabung bersama kita ya. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan, melimpah anugerah-Mu dalam hidup kita sekalian. Haleluya. Mari di hadapan Tuhan kita nyatakan tentang kebaikan Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan sekali lagi dalam Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Kami datang mengagumi Engkau malam ini. Oh Yesus Tuhan, betapa kami bersyukur kepada Tuhan. Mari di hadapan Tuhan sama-sama kita menyanyikan pujian ini sekali lagi dan nyatakan Dia Tuhan yang baik. Yesus, Kau sungguh baik.
Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Katakan, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, katakan, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, bagi Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, kita akan naikkan satu pujian lagi dan kita akan mendengar firman Tuhan ya di malam ini. Firman yang luar biasa yang kita rindukan ya. Haleluya. Dia Tuhan telah mati, Dia bangkit dan Dia hidup untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan. Kita naikkan pujian ini sama-sama bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Oke, kita pujikan pujian ini sama-sama ya di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oh yes. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Oke, mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yeah. Haleluya. Dengan segenap hati kita bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus, Raja segala raja, Tuhan segala raja. Haleluya, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Katakan, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Mari goyang badan ke kanan ke kiri biar badanmu sehat. Haleluya. Engkau layak disembah Tuhan. Semua kita katakan di hadapan Tuhan sama-sama. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Katakan sama-sama. Dia itu
Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus, Juru Selamat dunia. Katakan dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus, Juru Selamat dunia. Dia Raja di atas segala raja, Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Ya, amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Praise the Lord. Baiklah Bapak Ibu sekalian ya. Kita akan siapkan hati kita untuk kita akan mendengar firman Tuhan malam ini, dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat terkasih Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi. Dipersilakan Pak Frans Angki. Terima kasih Pak John. Yes. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita naikkan doa syukur ini kepada Tuhan. Bapa Surgawi, Bapa yang kekal, Bapa yang abadi. Bapa adalah Tuhan kami, Juru Selamat kami ya Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena Bapa telah memelihara kami dari pagi hingga malam saat ini ya Bapa. Saat ini kami akan mendengarkan akan firman-Mu ya Bapa. Berkati kami semua di sini ya Tuhan Yesus yang akan mendengarkan akan firman-Mu. Bapa berkati Pastor John Sarbunan yang akan membawakan firman ini Tuhan Yesus. Urapi dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Berikanlah hikmat dan karunia bagi kita Tuhan. Yes. Menerjemahkan akan firman ini bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah bagi kami karena kami sedia untuk mendengarnya. Haleluya, amin. Amin, amin, amin. Haleluya, praise the Lord. Terima kasih Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi ya, yang sudah menaikkan doa yang sangat indah sebelum firman Tuhan disampaikan malam hari ini. Oke. Bapak Ibu sekalian, saya percaya hati kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh haus dan lapar akan firman Tuhan. Katakan amin. Amin. Dan saya tahu Tuhan mau bicara kepada kita sekalian di malam hari ini. Karena itu, saudara-saudara sekasih, malam ini mari buka hatimu bagi Tuhan ya. Ada sesuatu yang Tuhan mau nyatakan. Roh Kudus mau bicara ya, secara pribadi kepada kita semua. Are you ready? Apakah Anda siap? Siap. Bilang saya siap. Amin. Haleluya, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, mari kita akan lihat firman Tuhan malam ini. Haleluya, haleluya. Katakan aku haus, aku lapar akan firman Tuhan. Aku Amin. Firman. Aku lapar akan firman Tuhan. Amin. Yes, itu yang Tuhan mau kita miliki dalam hidup ini, saudaraku. Haleluya. Hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Atmosfernya memenuhi kami semua. Love dari Christ, Son of the Lord. Ini pertandingan dunia ini main di Indonesia. Haleluya. Oke. Sebuah tema kita pada malam hari ini yang diangkat yaitu cara dipimpin Roh Kudus. Katakan amin. Berapa banyak saudara siap dipimpin Roh Kudus malam ini? Amin. Bilang saya siap dipimpin Roh Kudus. Amin. Praise the Lord. Oke. Haleluya. Mari kita akan lihat ya, nats bacaan Alkitab kita malam ini terambil dari Yohanes 16 ayat 13. Kepada sahabat terkasih, Dr. Randa Evangelis ADC dipersilakan. Ya, Yohanes 16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya
itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Amin. Amin. Ini yang Yesus katakan buat kita semua. Dan pada waktu itu memang dia katakan bagi para muridnya, orang-orang percaya pada waktu itu, bukan hanya untuk mereka saja, tapi kita semua orang percaya di akhir zaman ini. Tetapi apabila ia, I besar ya, ini adalah Allah sendiri, yaitu Allah itu roh, yaitu roh Allah atau Roh Kudus. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh Kudus, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Amin. Malam ini katakan, aku mau dipimpin ke dalam seluruh kebenaran. Amin. Dan kebenaran itu adalah firman Tuhan. Haleluya. Perhatikan baik-baik, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dari ayat ini, saudara-saudara sekalian, kita akan belajar tentang cara dipimpin Roh Kudus. Ya, kenapa banyak orang berhasil dan kenapa juga banyak orang gagal? Atau banyak orang berhasil, sedikit orang gagal? Atau bisa kebalikannya? Kuncinya ada di mana? Apakah orang itu mau nggak dipimpin Roh Kudus? Kalau dia dipimpin Roh Kudus, maka sudah bisa dipastikan dia pasti berhasil. Amin. Dia tidak akan gagal. Haleluya. Saudara-saudara terkasih Tuhan, kita akan belajar dari ayat ini, saudaraku. Dari ayat ini saya mencatat bahwa Tuhan mencurahkan Roh Kudus. Roh Kudusnya bagi orang percaya. Untuk apa? Untuk memimpin dia ke dalam seluruh kebenaran. Katakan seluruh kebenaran, ya. Bukan sebagian atau seperempat, tapi seluruh, harus komplit, ya. Full gospel, Injil sepenuhnya, itulah kebenaran, saudaraku, yang membebaskan setiap orang percaya. Katakan amin. Tuhan tahu hari-hari ini umat Tuhan banyak dalam persoalan, banyak dalam pergumulan yang membuat engkau susah, engkau sedih, engkau takut, engkau gelisah, engkau khawatir, engkau merasa perasaan-perasaan tidak nyaman. Tapi Tuhan mau untuk memimpin engkau dari waktu ke waktu, sehingga engkau yang tadinya susah, tidak susah lagi. Engkau yang tadinya lemah, tidak lemah lagi. Engkau yang tadinya takut, tidak takut lagi. Engkau yang tadinya khawatir, tidak khawatir lagi. Engkau yang tadinya gagal, tidak gagal lagi. Amin, saku. Karena yang pimpin engkau itu bukan engkau sendiri, tapi Roh Kudus yang pimpin engkau. Dia sanggup mengubahkan dari kegagalan menjadi keberhasilan, dari kekalahan menjadi kemenangan, dari sakit penyakit menjadi mujizat kesembuhan. Amin. Dari ketakutan, engkau akan memiliki akan damai sejahtera dalam hidupmu. Kalau engkau mau dipimpin Roh Kudus, ya. Ini cara yang terbaik Bapak Ibu sekalian, ya. Cara dipimpin Roh Kudus. Saudaraku, Roh Kudus membebaskan setiap orang yang percaya, ya. Dan ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul. Kita akan pelajari pasal yang ke-8, ayat yang ke-28 sampai dengan 30. Dari 3 ayat ini, Kisah Rasul 8 ayat 28 sampai 30, di sini saya mencatat, saudaraku, ada 3 kebenaran. 3 kebenaran, saudaraku, ya. Tidak banyak, tidak sedikit, tapi 3, saudaraku. Seperti Bapa, Anak, Roh Kudus. 3, ya. 3 kebenaran tentang orang percaya. Siapakah orang percaya yang mengetahui? Mengetahui apa? Mengetahui cara. Cara apa? Cara dipimpin Roh Kudus. Apakah hari ini engkau sedang dipimpin Roh Kudus? Atau engkau sedang dipimpin oleh sesuatu yang lain? Pastikan hari ini Tuhan ingin engkau dipimpin Roh Kudus. Katakan amin. Dan siapakah orang yang mengetahui cara dipimpin Roh Kudus? Mari kita pelajari kriteria yang pertama. Ini dia. Orang yang dipimpin Roh Kudus, dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Ini yang pertama, ya. Orang percaya yang suka, katakan suka. Suka apa, saudaraku? Suka mendengar suara Roh Kudus. Katakan amin. Ya, ini penting Bapak Ibu sekalian. Suka mendengar suara Roh Kudus yang mengarahkan engkau dan saya, yaitu dia untuk melayani orang kunci. Nanti kita lihat siapa orang kunci itu. Kita sedang bicara tentang orang kunci, yaitu Sida-Sida Ethiopia, ya, seorang pembesar dari kerajaan Sri Kandake. Nah, ini Filipus
Dia suka mendengar suara Roh Kudus dan dipimpin Roh Kudus untuk melayani seorang pejabat, seorang yang menjadi orang kunci. Mari kita lihat Kisah Rasul 8 ayat 28. Kisah Rasul 8 ayat yang ke-28. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Amin. Amin. Seorang Ethiopia yang bukan orang Yahudi, yang bukan orang Israel, tapi dia kok rindu untuk membaca kitab suci itu, saudaraku. Ya, ini saudara kasih Tuhan. Jadi Filipus dipersiapkan Tuhan untuk dituntun Roh Kudus untuk melayani orang tersebut. Jadi siapakah orang yang dipimpin Roh Kudus? Ini cara yang pertama, ya. Cara yang pertama dimulai dengan sebuah kalimat yang berkata suka. Harus ada satu kesukaan dulu. Kalau hati saudara tidak suka untuk mendengar suara Roh Kudus, maka engkau tidak akan menjadi pribadi yang bisa dipimpin Roh Kudus. Orang yang dipimpin Roh Kudus itu adalah orang yang suka mendengar suara Roh Kudus. Malam ini berapa banyak saudara yang malam ini meyakini bahwa engkau adalah orang yang suka mendengar suara Roh Kudus? Lambaikan tangan. Amin. Dalam Wahyu pasal 2, pasal 3 berkata, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi Roh Kudus itu adalah pribadi Allah yang masih berbicara sampai hari ini. Jadi engkau dan saya, kalau engkau mau dipimpin Roh Kudus, rahasia iman yang pertama adalah engkau menjadi pribadi orang yang suka apa? Suka mendengar suara Roh Kudus. Katakan amin, ya. Biarkan Roh Kudus berbicara kepadamu. Mungkin hari ini engkau sedang sakit, engkau sedang susah, engkau sedang terpuruk, engkau sedang dalam keadaan beban berat. Roh Kudus sedang bicara kepadamu malam ini, ya. Roh Kudus sedang menjamah hatimu. Buka telingamu untuk mendengar suara Roh Kudus. Katakan amin. Haleluya. Ini yang pertama. Mari kita lihat yang kedua, rahasia orang dipimpin oleh Roh Kudus. Cara yang kedua, setelah engkau suka, dimulai dari suka dulu, ya. Ada satu passion, satu kesukaan. Baru yang kedua, ada kata S yang kedua. S yang kedua itu selalu apa? Selalu memperhatikan. Memperhatikan apa, saudaraku? Memperhatikan Roh Kudus yang berbicara dan melakukan perintah dari Roh Kudus. Katakan amin. Lihat ayatnya, Kisah Rasul 8 ayat 28. Kisah Rasul 8 ayat yang ke-29. Lalu 29. kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Amin. Amin. Perhatikan baik-baik. Lalu kata Roh. Kata siapa? Roh. Ini R besar, ini Roh Kudus. Kalau roh R kecil itu roh manusia, saudaraku, ya. Yang di dalam kita ini. Lalu kata Roh, yaitu Roh Kudus, kepada Filipus. Roh Kudus sedang bicara kepada siapa? Filipus. Apa isinya? Perhatikan. Isi daripada apa Roh Kudus katakan, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Rupanya sida-sida Ethiopia, dia sedang menunggangi kereta, naiki kereta, dan kereta sedang bawa dia dalam perjalanan. Lagi on the way kemana? Dia mau pergi ke Yerusalem untuk dia beribadah di sana, saudaraku. Dan Roh Kudus perintahkan untuk Filipus, dia pergi mendekati sida-sida Ethiopia ini. Jadi Bapak Ibu, orang yang dipimpin Roh Kudus itu adalah orang yang selalu, bukan kadang-kadang, ya, saudara, tapi selalu, ya, selalu memperhatikan Roh Kudus berbicara dan melakukan perintah Roh Kudus. Katakan amin. Berapa banyak saudara mau malam hari ini dipimpin Roh Kudus? Yang kedua, saudara-saudaraku, Tuhan mau kita selalu memperhatikan Roh Kudus, ya. Roh Kudus masih berbicara, kalau Roh Kudus bicara, perhatikan itu. Saudaraku, Roh Kudus itu luar biasa. Dan saya lihat orang-orang yang punya kepekaan yang tinggi sekali, itu karena mereka selalu menyendingkan telinganya untuk memperhatikan apa yang Roh Kudus bicara kepada mereka. Wow, dahsyat, saudaraku. Dahsyat sekali. Amin. Ini rahasia iman yang kedua. Mari kita lihat rahasia iman yang ketiga.
yaitu cara dipimpin Roh Kudus. Ada S yang ketiga, saudaraku. Siapa orang yang mengetahui cara dipimpin Roh Kudus? Ini S yang ketiga. Dia adalah orang yang apa, saudaraku? Ini dia, segera, ya. S yang ketiga itu segera. Segera apa? Segera dia menghampiri dan kemudian dia mendengar orang yang membaca kitab suci itu. Menurut saudara, membaca kitab suci itu baik apa tidak? Pasti baik, ya. Dan Filipus, dia segera pergi ke situ dan dia sedang mendengar sida-sida Ethiopia yang sedang membaca kitab suci. Mari kita lihat ayatnya, ya. Di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-30. Kisah Rasul 8 ayat 30. Kisah Rasul 8 ayat yang ke-30. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Amin. Amin. Wow, luar biasa, saudara-saudaraku. Filipus segera ke situ. Jadi nggak pakai tunggu lama. Ini orangnya gercep, gerak cepat, saudara-saudaraku. Orang yang selalu mendengar Roh Kudus dan dipimpin Roh Kudus itu, dia orang yang selalu geraknya cepat. Nggak pakai tunggu lama, saudaraku. Bapak Ibu, hidup ini adalah sebuah perlombaan, pertandingan. Kalau engkau tidak cepat untuk mengikuti pergerakan Roh Kudus, engkau bakal akan ketinggalan, saudaraku. Dan engkau akan kehilangan hal-hal yang berarti. Hal-hal yang Tuhan sediakan, yang Tuhan persiapkan bagimu, engkau kehilangan satu persatu, saudaraku. Mungkin pada akhirnya engkau dapat, tapi engkau dapat tidak akan pernah maksimal. Karena engkau sudah kehilangan banyak hal yang berarti dalam hidup ini. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, mari cepat-cepatan, ya. Ketika Roh Kudus berbicara kepadamu lewat firman Tuhan, atau lewat suara hati nuranimu, atau lewat sesuatu yang Tuhan nyatakan, Bapak Ibu, segera lakukan. Jangan suka tunda. Orang yang suka menunda, itu biasanya orang yang akan kehilangan banyak kesempatan. Dia banyak mengalami penyesalan pada akhirnya. Biasanya orang menyesal itu di kemudian, saudaraku. Di belakang dia menyesal, tapi sayang sudah terlambat, ya. Tuhan kita Tuhan yang terus masih berbicara dan terus masih memberi kesempatan, masih terus untuk bergerak, saudaraku. Kalau engkau tidak menggunakan kesempatan ini, engkau bakal ketinggalan, engkau bakal kehilangan hal-hal yang berarti, ya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, saya dalam hidup ini saya tidak mau ketinggalan, saudaraku. Saya tahu hidup ini adalah sebuah investasi. Investasi bagi kekekalan, saudaraku. Apa yang kau buat di hari ini menentukan apa yang kau lakukan di hari esok, saudaraku. Ya, dan apa yang kau lakukan di hari kemarin, di waktu yang lalu, itu menentukan apa yang kau dapat di hari ini. Jadi apa yang kau tabur itu juga yang kau tuai. Ya, soalnya kasih Tuhan, karena itu mari cepat-cepat bergerak. Jangan suka menunda, ya saudaraku. Supaya apa? Engkau tidak menyesal pada akhirnya. Mari kita lihat apa yang menjadi hasilnya. Hasil yang pertama yang akan dialami oleh orang percaya yang taat pada firman Tuhan, ini dia. Ya. Bagi orang yang percaya, yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia menjumpai apa, saudaraku? Dia menjumpai ada orang yang membaca kitab suci. Wow, itu dahsyat sekali. Siapa yang membaca kitab suci? Yaitu sida-sida Ethiopia. Dan saya percaya hari-hari ini ada banyak orang-orang kunci, apakah mereka orang pejabat pemerintahan, mereka orang-orang terkenal, mereka orang-orang berduit, orang-orang konglomerat, atau mungkin disebut sebagai sultan. Bapak Ibu, hati mereka sedang haus, hati mereka sedang lapar akan firman Tuhan. Dan kita harus siap untuk hal itu, Bapak Ibu. Ya, mereka akan bertanya-tanya, mereka akan rindu sekali apa maksudnya, apa makna ayat yang sedang mereka baca itu, saudaraku. Mereka tidak mengerti dan mereka butuh orang yang bisa menyingkapkan, yang bisa mengartikan ayat firman sebagaimana yang tadi didoakan oleh Pak Frans Angki, ya, supaya kita semua bisa mengerti akan firman Tuhan. Mari kita lihat Kisah Rasul 8 ayat 28. Kisah Rasul 8 ayat yang ke-28. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Amin. Ingat Bapak Ibu sekalian, kalau engkau tidak mempelajari firman dengan baik,
Orang-orang yang dulunya bukan umat Tuhan, yang dulunya tidak kenal Yesus, yang dulunya belum pernah pergi beribadah, yang belum pernah memuji menyembah Tuhan seperti engkau dan saya malam hari ini, yang belum pernah pergi ke gereja. Satu hari ketika mereka sedang mempelajari kitab suci itu, dan mereka mengerti rahasia-rahasia firman, karena firman disampaikan, diajarkan, dan dijelaskan, diartikan maknanya, dan imannya mereka bertumbuh. Wow, mereka ini akan dipakai Tuhan luar biasa. Sementara engkau yang tidak serius membaca kitab suci, engkau bahkan kehilangan banyak arti yang berarti. Engkau kehilangan makna yang berarti. Engkau hanya menonton dari jauh. Engkau hanya menjadi pengamat. Engkau hanya sukanya berkomen, ya, komen kadang yang positif, kadang yang negatif, tapi kebanyakan itu yang negatif, saudaraku. Orang yang suka komen yang negatif itu sesungguhnya dia sedang menyadari bahwa dia itu tidak mampu. Nah, dia suka komen yang negatif. Tapi orang yang komennya positif, itu dia selalu memberikan support, dia selalu memberikan dukungan, karena apa? Dia tahu sesuatu yang ajaib sedang disediakan Tuhan baginya. Katakan amin. Mari kita lihat hasil yang kedua yang akan dialami oleh orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kita lihat yang kedua ini ya. Perhatikan baik-baik, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia mengikuti apa? Dia mengikuti arah pergerakan dari Roh Kudus. Haleluya. Mari kita lihat Kisah Rasul 8 ayat 29. Kisah Rasul 8 ayat yang ke-29. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Amin. Amin. Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Ini instruksi siapa? Ini arahan petunjuk siapa? Ini adalah arah petunjuk dari pergerakan Roh Kudus. Dan Filipus mengikuti, saudaraku. Nah, saya percaya kita semua yang dipimpin Roh Kudus, pada akhirnya kita menjadi orang yang mengikuti. Mengikuti apa? Pergerakan Roh Kudus. Kenapa disebut mengikuti? Kalau engkau tidak mengikuti, maka engkau akan ketinggalan. Engkau akan kehilangan banyak hal yang berarti. Maka itu, saudaraku, kita mengikuti, terus bergerak. Roh Kudus bawa kita kemana, ikut aja, saudaraku. Ya, seperti pujian berkata, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Jadi Tuhan mau bawa kita kemana, ikut aja, saudaraku. Ya, yang jelas Tuhan tidak pernah membawa kita kepada sesuatu yang membahayakan diri kita. Membawa kita ke tempat-tempat yang menyenangkan, yang membawa kebaikan bagi kita sekalian. Amin. Dan itu endingnya adalah keselamatan bagi hidup kita. Haleluya. Yang terakhir, saudaraku, cara dipimpin Roh Kudus, ini hasilnya, saudaraku. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia adalah orang yang siap membantu orang lain untuk mengerti isi dari ayat kitab suci itu. Mari kita lihat ya, Kisah Rasul 8 ayat yang ke-30. Kisah Rasul 8 ayat yang ke-30. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Orang ngertos, nggak ngerti, nggak ngeh. Nah, dibutuhkan orang yang bisa mempunyai kemampuan, orang yang bisa memahami rahasia firman dan dia bisa mengartikan, bisa menjelaskan, ya. Teman-teman, beberapa waktu mereka awal-awal mengikuti, mereka tidak mengerti, ya. Tapi setelah mereka ikuti, mereka mengerti apa yang dimaksud di dalam kitab suci itu, ya. Ada seorang bapak, dia pemilik sebuah toko roti, ya, toko kue, saudaraku. Ya, kebetulan waktu itu adalah seorang tokoh di gereja Katolik, saudaraku. Dan dia suka baca Alkitab. Saya lihat istrinya juga suka baca Alkitab. Setiap kali dia baca Alkitab, dia tidak mengerti, saudaraku, apa yang dimaksud. Sampai dia mengikuti pendalaman Alkitab di gerejanya itu. Tapi ketika dijelaskan, dia kurang paham, saudaraku. Pada waktu saya berkunjung ke tokonya dan saya duduk, dia persilakan saya duduk. Dan kemudian dia ajak saya diskusi tentang ayat firman Tuhan itu. Ternyata dia bilang, Pak, terima kasih, saya baru mengerti sekarang maksud ayat ini. Saudara-saudara, dan dia bilang, kok beda ya di tempat saya, di gereja, di mana saya ikut
pendalaman Alkitab saya tidak bisa mengerti, tapi waktu Bapak jelaskan saya bisa mengerti. Saya bilang memang semua itu adalah anugerah Tuhan. Masing-masing orang diberikan ilham ya, diberikan karunia untuk bisa menjelaskan itu beda-beda, saudaraku. Nah, saya percaya rahasianya kalau kita dipimpin Roh Kudus, kita dipenuhi Roh Kudus, kita akan bisa mengerti isi kitab suci dengan baik ya. Makanya lihat ahli-ahli Taurat, walaupun mereka sebagai seorang ahli Taurat ya, orang-orang yang pandai dalam Alkitab, hal-hal yang sifatnya ilahi, saudaraku, mereka tidak akan bisa paham. Contohnya Nikodemus, dia berbicara dengan Yesus, dia tidak bisa mengerti apa yang Yesus katakan. Padahal Yesus bicara baru hal-hal yang sederhana, saudaraku. Dalam kehidupan sehari-hari, Yesus bilang kamu harus dilahirkan kembali. Dia bilang bagaimana mungkin? Aku sudah tua, aku masa masuk dalam rahim ibuku, baru dilahirkan kembali. Yesus berkata, Nikodemus, kamu tidak bisa mengerti apa yang aku katakan. Kalau aku katakan hal-hal yang lebih dalam lagi, hal-hal yang ilahi, kamu tidak akan pernah bisa mengerti. Makanya Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang belum dibahari rohnya, yang belum lahir baru Bapak Ibu sekalian ya, yang belum dipenuhi Roh Kudus, mereka akan mengalami kesulitan untuk memahami tentang rahasia firman. Tapi setiap kita yang dipenuhi Roh Kudus, Roh Kudus akan menuntun kita, mengajar kita. Apalagi kalau pengurapan Roh Kudus itu kita terima. Wow, Alkitab berkata pengurapan Roh Kudus itu akan mengajar kita tentang segala sesuatu. Yang dulunya kita nggak ngerti, sekarang jadi ngerti. Yang dulunya nggak tahu, jadi tahu. Yang dulunya nggak paham, jadi paham. Amin ya. Oke, biarlah firman Tuhan malam ini memberkati kita sekalian. Haleluya. Oke, kita akan berdoa ya. Oke, malam ini tadi saya bilang siapa yang berdoa? Sebelum doa Pak Fransangki tadi sudah ya. Siapa yang saya tugaskan siapa malam ini untuk doa penugasan firman? Belum ada, Pak. Oh, belum ada. Oke. Ya, baiklah. Kita akan berdoa ya, dan sahabat kita terkasih. Oke. Bapak Darmawan Lim, SH akan berdoa dari Kota Medan. Ada Darmawan Lim ada di sana? Ya, Baik, bisa salam, dibuka. Pastor. Ya, silakan. Shalom. Ya. Shalom, selamat malam teman-teman semuanya. Ya. Mari kita doa setelah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Malam hari ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu berdoa Bapa. Kami sangat mengucap syukur dan terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan, kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan sepanjang hari ini dalam kehidupan kami. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh sangat amat baik dalam seluruh kehidupan kami. Kami mengucap syukur di mana tadi kami sudah mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu Bapa. Kami mau belajar. Roh Kudus menjamah kami Tuhan. Roh Kudus melawat kami satu persatu semua ikut ibadah malam hari ini. Berikanlah kepada kami Tuhan hati yang tekun Tuhan untuk belajar, taat dan setia kepada firman-Mu. Berikanlah kepada kami Tuhan hati yang tekun belajar Bapa. Mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, Engkau Bapa kami yang baik, Engkau Allah kami, Sang Mesias, Juru Selamat kami yang hidup dan ajaib. Tuntunlah kami Tuhan, pimpin kami untuk berjalan di dalam terang firman-Mu. Pimpin kami Tuhan untuk berjalan di dalam terang kasih-Mu Bapa, di dalam terang firman-Mu, untuk berjalan di dalam kehendak-Mu Bapa. Kami mau belajar Bapa, selalu hidup bersyukur dan berterima kasih, karena kami memiliki Bapa yang sangat baik. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus, materaikanlah firman Tuhan yang sudah kami dengar Tuhan, sehingga menjadi rema dalam kehidupan kami. Sehingga firman Tuhan terus menjadi terang dan pelita dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa malam hari ini untuk hamba-Mu Tuhan, Pastor John Sarbunan. Berkatilah Pastor John Tuhan, urapi dia Tuhan, pakai dia lebih dahsyat lagi, sehingga dalam penyampaian kebenaran firman Tuhan, banyak kami diberkati dengan firman Tuhan, dan banyak membawa jiwa-jiwa baru Tuhan, sehingga hari demi hari Tuhan banyak anugerah keselamatan yang akan diterima oleh orang-orang yang belum mengenal Kristus. Bapak, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, kami juga berdoa, berkatilah kami semua Tuhan yang malam hari ini mengikuti ibadah Zoom online Gereja CLCC. Tuhan berkati kami semuanya. Bapak, terima kasih. Segala kemuliaan Tuhan, hormat, puji, dan syukur kami naikkan dengan kerendahan hati kami Tuhan malam hari ini untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan ajaib. Kami berdoa Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami meminta berkat Tuhan setiap hari dalam kehidupan kami. Kami berdoa, memohon dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin, amin, amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Pak Darmawan Lim SH dari Kota Medan yang sudah menaikkan doa ya. Doa peneguhan firman untuk kita sekalian. Tuhan berkati Pak Darmawan Lim. Oke, Terima kasih kembali banyak, pada Pastor. host. Ya, sama-sama. Kembali pada host kita malam ini. Ya, terima kasih Pak John untuk firman kebenaran Tuhan malam hari ini ya. Dan Yesus memberkati Pak John. Dan Amin. juga terima kasih Pak Frans Angki, juga Pak Darmawan Lim yang sudah berdoa sebelum dan sesudah firman Tuhan. Tuhan memberkati. Selanjutnya kita akan berdoa profetik ya Bapak Ibu. Dan nanti Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo akan menaikkan doa profetik bagi kita semua. Silakan Pak Lukas. Ya, terima kasih Bu Adece buat waktu kesempatan yang diberikan oleh saya. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Ya, Yesus. shalom Pak Lukas. Salam. Mari kita bersama-sama kita menaikkan doa profetik satu bagi bangsa dan negara dan kita air receive-kan. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan perdobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan Yes. semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa Yes. di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat. Oleh karena Roh Kudus bekerja dalam pergerakan doa pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Yes. Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Buat doa peneguhan doa profetik yang dinaikkan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Lukas. Terima kasih Pastor John. Saya kembalikan ke Ibu Adece. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Lukas untuk doa profetik buat kita semua malam hari ini. Dan selanjutnya Bapak Ibu kita akan mendengarkan pengumuman gereja CLCC yang akan disampaikan oleh Bu Sin Liang dari Surabaya. Silakan Bu Sin Liang. Baik, bisa dibuka. Ya.
Ya, Shalom. Ya, shalom, Bu Silian. Terima kasih Bu ADC atas infonya. Saya akan membacakan pengumuman info gereja. Menyampaikan. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja JLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja JLCC 081306929929 atas nama Marius Yohanes. Hadirilah ibadah Raya Minggu malam pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Mari kita bergabung dalam ibadah Zoom pagi lebih menyegarkan di ibadah gereja CLCC dimulai pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari ini. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara semua hadir di ibadah ucapan syukur tatap muka pada ibadah JLCC Sabtu pagi tanggal 11 November 2023 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, tempat Saudari Lindawati, putrinya Ibu Lydia Eka, Jalan Palem Selatan 1 MB 16 Pondok Chandra Indah. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya, dapat menghubungi Ibu Sintah Nini Sulistiawati. Bagi yang di luar Jawa Timur, luar Pulau Jawa, dan luar negeri dapat mengikuti via Zoom online di link yang sama dan menyesuaikan waktunya di tempat masing-masing. Info penting, harap Bapak Ibu dan Saudara semua mendukung acara ibadah JLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Nini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan bunyi lonceng notifikasinya, komen, dan share ke yang lain. Selanjutnya, spesial Happy Birthday November 2023, Pastor John Sabuna MA dan keluarga besar Gereja JLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Tanggal 7 bulan 11 2023, Bapak Van Angki Kuara M. Mars Bekasi. 10 bulan 11 2023, Ibu Rosalin Dewa Malu Hamburg Jerman. 10 bulan 11 2023, Ibu Jaju Eliawati Kusnadi Surabaya. 23 bulan 11 2023, Bapak Darmawan Lim SH Medan. Siapa lagi menyusul HUT? Ya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 085964277805. Demikianlah info gereja JLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa
pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Sian Liang dari Kota Surabaya. Tuhan berkati Ibu Sian Liang. Sama Pak. Terima kasih. Berkati. Oke, ya Bapak Ibu sekalian, nanti besok ini ya undangan sudah saya kirim ke grup. Nanti Bapak Ibu bisa hadir ya. Dan kita akan mulai. Nanti petugas siapa-siapa yang bertugas nanti akan besok saya kirim atau malam ini ya. Oke. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Ya. Ya, terima kasih Bu Liang sekali lagi untuk pengumuman gereja CFCC ya. Terima kasih Bu Cici dan Cantik. Oke. Bapak Ibu, dengan berakhirnya pengumuman malam hari ini, kita juga akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini ya. Tapi sebelum kita menerima berkat Tuhan via hambanya Pastor John, sekali lagi kita semua wajib mengucap syukur ya, patut mengucap syukur. Tuhan selalu menyertai, melindungi, dan memberkati kita semua. Terlebih kita sudah mendengarkan firman kebenaran Tuhan. Terima kasih Pak John, sekali lagi untuk firman kebenaran Tuhan ya. Kita semua yang sudah dipenuhi Roh Kudus, jangan lupa setiap hari kita minta kepekaan suara Tuhan lewat Roh Kudus yang sudah ada dalam hidup kita. Dengan kepekaan itu kita melangkah dengan pasti bersama Tuhan. Dan kita pasti terhindar dari hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki dalam seluruh kehidupan kita. Amin ya Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih Pak John. Tuhan Yesus memberkati untuk Praise firman the Lord. ini. Oh, Juga Bapak Lukas Angkikwa, Bapak Lukas Krisanto, Bu Sin Liang. Tuhan berkati ya, sudah kita semua sudah melayani dengan baik, dan Pak Angki Kuara, juga Pak Darmawan yang sudah ambil bagian untuk doa ya sebelum dan sesudah firman. Dan bagi semua yang hadir, kita akan merayakan ulang tahun saudara-saudari terkasih kita ya. amin. Pada malam hari ini hadir Ibu Jaju Koswandi, dan saya kembalikan ke Pastor John Sarbunan untuk kita mungkin menyanyi dulu ya Pak John sebelum Ya. kita akan Betul bersama-sama. sekali. Pak John. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan naikkan pujian ini ya bagi sahabat yang berulang tahun. Oke, Ya Pak John, ketambahan satu ya. ya. Diwakili oleh Ibu Jaju Koswandi yang 2. Oh iya, betul. Jadi hari ini selain Ibu Jajuk yang sudah di-share di grup ya, yang berulang tahun, ada Ibu Rosalin. Mungkin karena mereka lagi ada kebaktian, lagi acara bersama ya. Lalu kemudian ada ini Saudara Ivan ya. Ivan Kumala, Bibi Bobo yang akan menikah tanggal 26. Hari ini juga karena saya lihat KTP-nya itu tanggalnya sama, jadi makanya tadi saya sudah kirimkan ucapan selamat ulang tahun. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan naikkan pujian ini ya bagi Tuhan Yesus Kristus untuk sebagai rasa syukur kita ya kepada Tuhan. Bagi sahabat terkasih yang berulang tahun hari ini, Ibu Jajuk Elibati Koswandi sudah ada bersama kita di sana ya. Oke, mari Bapak Ibu, kita akan berikan tepuk tangan yang meriah. Ada Ibu Nini Rawati juga, ya kakak beradik ini kompak sekali. Keluarga Koswandi luar biasa. Oke, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan ya. Oke. Ya, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan. Haleluya. Oke. Kita pujikan pujian ini sama-sama. Ya, selamat datang Bu Jajuk, mewakili Bu Rosalin dan juga adik Ivan ya. Oke, kita akan naikkan pujian ini sama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya. Praise the Lord. Dan besok kita bisa ketemu dengan Ibu Jajuk lagi ya di dalam ibadah tatap muka besok. Haleluya. Oh, oke, ini mungkin karena ada sedikit gangguan signal ya. Apakah karena memang arus itu tadi angin jadi mengakibatkan kabelnya ada sedikit terganggu, tapi tidak apa-apa. Oke, kita pujikan pujian ini sama-sama. Haleluya. Happy birthday. Happy
Mari bertepuk tangan sama-sama bagi Tuhan Yesus. Kisah 3 ayat 16 berkata, haleluya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Tuhan berkati. Sekali lagi katakan sama-sama. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Lagi. Tuhan berkati. Haleluya, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Mari kita arahkan tangan di depan layar monitor dan kita akan berdoa untuk Ibu Jajuk Eliwati Koswandi yang sudah ada bersama dengan kita. Hari ini semua anak-anak Tuhan dari rumah masing-masing lewat media Zoom ini kami mengarahkan tangan di depan layar monitor untuk Ibu Jajuk Eliwati Koswandi. Oleh karena Tuhan hari ini umurmu ditambahkan setahun usia. Ini adalah sebuah kado istimewa ulang tahun yang sangat berharga. Di hari ini kasih Tuhan makin melimpah atas hidupmu. Kuasa Tuhan ditambahkan, mujizat Tuhan terjadi, kemenangan, pertolongan, kesembuhan, pemulihan dinyatakan atas kehidupanmu. Tuhan pegang engkau dengan tangan kanan yang membawa kepada kemenangan. Bahkan Tuhan sendiri yang berkata, jangan takut, sebab aku ini Allahmu. Aku memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Engkau akan lihat setiap persoalan ini, persoalan satu persatu akan berlalu. Dan Tuhan sedang menjamah engkau hari ini. Kuasa Tuhan sedang menyembuhkan engkau di dalam nama Yesus. Biarlah di hari ini, hari yang spesial bagimu, kau semakin mencintai Tuhan sampai Maranatha. Ada kuasa, ada mujizat, ada kemenangan, ada berkat, ada kasih, kebaikan, dan pertolongan Tuhan sudah disediakan bagimu. Semua doa-doamu yang kau naikkan di hadapan Tuhan, Tuhan sudah mendengar itu. Berkati Ibu Jajuk Eliwati Koswandi bersama dengan Ibu Nini Herawati dan juga keluarga besar Koswandi di Surabaya, di Jawa Timur, di juga Jawa Tengah, dan juga yang ada di Bali, bahkan di mana saja. Percaya kuasa kemenangan berkat dicurahkan. Berkati Ibu Rosalin juga yang sedang merayakannya bersama keluarganya di Jerman. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Berikan kekuatan, kesehatan, perlindungan, pertolongan, kemenangan terjadi. Juga untuk Ibu adik Ivan ya Tuhan, dalam nama Yesus berikan dia kekuatan, kesehatan yang juga merayakan bersama keluarga. Di dalam nama Yesus, bahkan semua anak-anak Tuhan yang hadir malam ini, semuanya sudah dipulihkan, diberkati, disembuhkan, terima kemenangan. Haleluya. Mari semua yang percaya sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Puji Tuhan. Oke, kita akan mendengarkan sedikit sepatah kata dari Ibu Jajuk Eliwati Koswandi. Mike bisa dibuka. Ya, shalom, selamat malam semuanya. Ya, shalom. Saya mengucap syukur, terima kasih terutama kepada Pastor John Sarbunan yang telah mendoakan buat saya. Yang mana firman-Nya tiap hari selalu saya dengar, biar semua yang tidak mencintai engkau, tetapi ada semua ini yang ada pada diri saya. Terima kasih pada Tuhan. Kalau Pak John bilang, saudaramu, anakmu, cucumu semua tidak menyayangi kamu, tetapi Tuhan tetap ada, dan sampai sekarang juga keluarga saya masih menyayangi saya sampai sekarang. Amin. Praise the Lord. Berkat doanya semua Bapak Ibu sekalian. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Haleluya. Puji Tuhan bisa disambung oleh Bu Nini sebagai adik yang selalu mencintai Bu Jajuk dan tentu mencintai kakak beradik ya. Oke, silakan Bu Nini. Shalom Bapak Ibu semua, Mas Ya, Yo. shalom. Ya, shalom. Ya, saya juga ikut mengucapkan banyak terima kasih untuk kakak saya tercinta. Hari ini ditambahkan usianya oleh Tuhan. Masih Semuanya muda. Kemurahan Tuhan. Baru usia Masih muda, 37 tahun ya, Bapak Ibu ya. Jadi 37. tetap semangat. 37 Bu ya. 37. 37 amin. Puji Tuhan. Senior, Pak. Thank you. Masih sudah senior ya, bukan belum tua tapi senior. Ya, senior. Puji Tuhan. Amin. Ketua Bu, berdoa saja buat Tuhan Yesus. Amin. 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 Anak cucu masih membutuhkan ibu di samping.
Amin. Amin. Kita semua mengasihi, biarpun Ibu Jaju seperti Pak John banyak anak, semua tidak mengasihi, tapi kita ada yang mengasihi. Amin. Dan kecewa, kita tetap mengiring Yesus sampai Yes. itu ya kita baca. Amin. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu buat Semuanya. Tuhan berkati. Amin. Amin, 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 amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Praise the Lord. Ya, dari koordinator kita mau menyampaikan sesuatu. Silakan Mbak DC sebelum kita menutup ya ibadah kita malam ini. Mana? Ya, selamat ulang tahun Ibu Jaju Eliwati, panjang umur, sehat selalu, bahagia bersama keluarga besar Koswandia, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati di dalam segala hal, dalam seluruh kehidupan Bu Jaju, pribadi maupun keluarga besar. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, dan setelah nanti doa berkat. Halo Vita, Tuhan memberkati Vita ya. Oke. Shalom. Puji Tuhan. Amin. Ya. Ya, halo Michael. Shalom Michael. Luar biasa ya, semua pada kumpul di dalam kebahagiaan. Kita turut menikmati ya, menikmati kebahagiaan bersama Bu Jajuk dan keluarga besar Koswandi. Mari Bapak Ibu kita arahkan tangan depan layar monitor. Ya. Pak Michael besok pagi kan pagi berangkat ke Malaysia. Oh, Michael ke Malaysia. Oke. Sama Vita. Enggak, sendiri Oh, ada Michael sendiri. Ya. teman yang jemput di Malaysia. Oke, baik. Kita doakan ya. Mari Bapak Ibu arahkan tangan di depan layar monitor. Kami percaya kuasa Tuhan menyertai Michael, besok pagi akan berangkat ke Malaysia. Tuhan akan membawa engkau dengan kendaraan kemenangan, akan melintasi gunung-gunung, akan mengirik bukit-bukit, dan perjalananmu akan berhasil bersama dengan Tuhan. Tidak ada goncangan badai apapun, semuanya akan tenang, akan teduh, akan damai, akan Tuhan bawa sampai ke tempat tujuan dengan selamat di dalam nama Yesus. Semua urusan-urusan dilancarkan, dimudahkan di dalam nama Yesus, dan Tuhan lindungi Michael. Sebagaimana Tuhan membawa dia berangkat ke Malaysia, Tuhan akan membawa dia kembali pulang, bertemu dengan keluarganya di Surabaya. Terima kasih, permuliakan namamu dalam hidup kami. Mari Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati semua yang hadir malam ini. Ketika namamu disebutkan satu persatu, imani. Malam ini engkau sedang terkoneksi dengan kuasa Tuhan. Ya, imani. Pada saat saya menyebutkan namamu, dalam nama Yesus, itu artinya kuasa Tuhan langsung secepat menjamah engkau, bekerja dan menyembuhkan engkau yang sakit dalam nama Yesus. Pak Frans Angki engkau terima kuasa Tuhan. Pak Lukas engkau terima dalam nama Ibu Sianleng engkau terima dalam nama Ibu Nini Rewati engkau terima, Ibu Jajuk Eliwati engkau terima, Michael, Vita, dan semua yang hadir di sana engkau terima, Pak Darmawan Lim engkau terima, Ibu Adece engkau terima, Ibu Sinta engkau terima, Cindy James engkau terima, Yohan, Pak Morris engkau terima di dalam nama Yesus. Siapapun yang hadir malam ini, Ibu Kesia Willy Chan juga engkau terima di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan sedang bekerja malam ini menyembuhkan engkau. Dalam nama Yesus kami doakan untuk Pak Darmawan Lim akan menikah pada tanggal 2 Desember. Tuhan sertai engkau dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan kesehatan keuanganmu dalam nama Yesus. Oh, untuk tanggal 26 dalam nama Yesus kami doakan saudara Ivan juga akan menikah. Tuhan akan menolong semua dengan baik. Besok pagi, oh Tuhan sertai, dan juga besok di Surabaya Tuhan sertai tatap muka, semua berjalan dengan baik. Mari terima berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Semua yang percaya mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Pak Morris Tuhan berkati. Halo Amanda. Oke, kita ucapkan selamat ulang tahun kepada Bu Jajuk ya. Saya itu pada hitungan yang ketiga semua ucapkan sama-sama ya. Bu, tolong buka mic di depan layar masing-masing dan ikuti saya ya. Saya ucapkan sampai hitungan yang ketiga. Saya berkata selamat ulang tahun Bu Jajuk ya. Siap? 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Bu Jajuk. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Haleluya. Tuhan berkati Michael, Vita, Amanda, potong kuenya.
Potong Ya. kuenya Kuenya sekarang. sekarang. Dan amin. Sekarang potong kue ya. Tadi sudah ada di depan layar monitor. Nanti besok pagi kita potong kuenya ya di Surabaya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Oke, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Tuhan berkati semua. Sampai jumpa lagi. Tuhan berkati Bu Nini, Bu Jajuk. Tuhan berkati Pak Darmawan. Terima kasih banyak Pak Ada Toto. Zoom, Firman pagi Tuhan ada yang Zoom ya, memberkati. pagi. Ya, pagi-pagi jam 4. Tidak pernah libur Pak Morris. Yo. Malam juga ya. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman. God bless you. Halo. Ya, selamat malam. Selamat Ya, malam. terima kasih Pak Darmawan. Salam buat Pak Yanto. Anda Nova ya. Terima kasih banyak Pak Pak Toto. Budi. Selamat ulang tahun ya Bu Sama-sama. Jaju ya. Salam sehat ya. Sukses ya Bu Jaju. Pak Riki, Bu Siti, Dipakai Pak Tuhan Jen, dahsyat ya. Dayan, Bu Silvian, semua. Amin. Amin. Pak Jos, Amin. Tuhan Berkati berkati. semua Bapak Ibu. Ya, Tuhan berkati. Selamat malam teman-teman. God bless you all. Bye-bye. Berkati Bu Nini, shalom. Salam. Pak Sanji, Salam Pak. Selamat malam. Salam ada semuanya. Mawan, shalom, ada Mawan. Halo. Shalom, dadah. Shalom, shalom. Salam ya.